Luxi ini adalah casing MATX besutan Paradox Gaming yang menurut saya adalah salah satu casing MATX berukuran terkecil yang ada di pasaran. MATX ya, Micro ATX, bukan Mini ITX. Kalau Mini ITX mah memang banyak yang lebih kecil daripada ini. Mungkin ada yang 3/4-nya ini. Tapi di antara casing MATX sendiri, Luxi ini merupakan yang paling compact guys. Waktu pertama kali datang aja saya sempat heran ya ngelihat kardusnya dari jauh, ini kok kayak kardus UPS, bukan kayak kardus casing PC. Karena kardusnya ini pun kalau dibandingin dengan casing PC standar masih lebih gede casing PC standar. Faktor yang membuat Luxi ini bisa lebih compact atau lebih kecil daripada casing MATX kebanyakan adalah karena casing ini memakai power supply tipe SFX guys, bukan ATX ya. SFX ini adalah versi yang lebih ramping, lebih kecil lagi. Dan kalau kalian masih takut atau khawatir kok power supply-nya nggak standar, jangan guys, karena banyak brand yang ternama yang juga ngeluarin power supply tipe SFX, bahkan yang high-end-nya pun ada. Jadi untuk upgrade itu kalian bisa banget. Nah, untuk opsi warnanya sendiri, Luxi ini ada dua macam warna ya. Yang pertama adalah hitam seperti yang mau saya review ini, dan yang kedua adalah putih dengan beda harga yang lumayan jauh. Karena selain beda warna juga ada satu fitur yang berbeda antara kedua warna tersebut, yakni kalau yang di warna putih kalian bisa dapetin port atau colokan Type-C di bagian depan casing, sedangkan yang hitam ini nggak ada. Ini saya juga agak sedikit heran ya, kenapa nggak hitam dikasih sekalian gitu, biar rata dan jadi kelebihan sendiri casing ini karena punya port Type-C. Tapi whatever lah. Oke, sekarang kita akan review detail casing yang satu ini. Aduh, nyetrum guys ini plastiknya. Nah, perbandingan antara Luxi dengan casing jadul standar adalah seperti ini ya guys. Dan FYI plat yang dipakai Luxi ini adalah SPCC setebal 0,8 mili. Ini 2 kali lipat lebih tebal daripada casing low budget pada umumnya. Jadi walaupun kecil, tapi bobotnya cukup berat ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat, casing ini nggak pakai tempered glass. Dan untuk membuka cover samping ini gampang banget karena cuman pakai thumb screw. BTW, lubang-lubang di side cover ini bukan dudukan untuk fan ya. Ini cuman lubang ventilasi aja. Sekarang kita lihat kita dapetin apa aja di dalam casing ini. Ini ada kabel power untuk ke stop kontak, jelas. Terus di plastik clip ini ada satu set baut warna hitam buat ngerakit. Terus beberapa helai kabel tis untuk merapikan kabel. Dan ini ada busa karet hitam dengan potongan bulat-bulat yang bisa kalian tempelin nanti di bagian bawah casing ini. Jadi di bagian bawah kaki-kakinya ini awalnya cuma cekungan besi polos ya. Supaya nggak licin, Luxi ngasih busa karet yang bisa kita pasang sendiri. DIY gitulah. Lanjut, ini ada kabel-kabel front panel warna hitam yang flat dan rapi. Jelas ada yang untuk USB 3-nya juga ini, karena di bagian depan casing ini ada satu port USB 3. Sedangkan yang lain ada power button dan LED, dan nggak ada kabel reset buttonnya guys. Kalau dilihat di depan memang nggak ada reset buttonnya ini casing. Port 3,5 milinya ini pun model yang multi alias TRRS seperti HP, jadi bukan tipe yang pisah antara speaker dan mic gitu ya. Oh ya, di bagian bawah PCB front panel kalau yang hitam ini ada lubang kosong guys. Ini pasti untuk port Type-C yang cuma ada di seri warna putih. Lanjut lagi, ini kita dapetin power supply dengan kabel tipe flat juga, hitam polos yang nggak ada output power PCI Express 6 pin. Ini cuma 24 pin ATX Mobo, 8 pin ATX CPU, 2 molek dan 1 SATA. Luar biasa ini, sangat minimalis. BTW spek kabelnya ini 20 AWG, standar sih. Kabel sedikit seperti ini, nilai plusnya bisa mengurangi keruwetan. Karena casing ini emang nggak punya area cable management. Plat cover sampingnya ini sekaligus dudukan buat motherboard juga guys. Jadi nggak seperti casing-casing standar ya. Dan ini juga ada lubang-lubang mur yang menonjol tinggi untuk membaut motherboard nantinya. Ini pengganti spacer di casing standar. Tapi minusnya kalau udah slack atau dull ya jadi nggak bisa diganti nih.
Dan untuk spesifikasi power supply ini adalah Paradox Gaming tipe SFX 400F dengan rating 200 watt. Tapi kalau dibaca di sini rel 12 voltnya cuma 144 watt. Sangat pas-pasan. Paling nggak ini ukurannya super imut lah. Kalau dibandingin dengan power supply ATX standar ya jelas beda jauh. Bahkan casingnya sendiri kalau dibandingin dengan power supply ATX standar masih lebih ramping. Karena itu ukuran Luxi ini bisa lebih compact dan imut dibandingin casing MATX biasa. Kalau soal airflow, casing ini cuma ngandelin intake pasif aja ya. Jadi pakai lubang-lubang ventilasi ada di sisi kiri, kanan casing, minus atas dan depan. Ini cuma ada satu fan hitam berukuran 8 cm bawaan casing, dan tentu saja brand fan ini adalah Paradox Gaming dengan konektor Molex. Terus di balik bagian depan casing yang biasanya ada fan intake ini digantiin nama slot atau dudukan storage. Ngelepasnya lewat dua baut di samping ini, dan kalian akan dapetin plat yang bisa dipakai untuk dudukan dua jenis storage sekaligus, yakni 1 x 2,5 inci dan 1 x 3,5 inci. Bisa dipasang bersamaan di kedua sisinya gini ya guys. Dan kalau dipasang di casing agak kelihatan aneh nggak sih? Ya mungkin karena belum biasa aja. Biasanya kan di sini fan ya. Oke, selain di depan, di bagian dasar casing juga ada dudukan 2,5 inci dan 3,5 inci. Ini pasang bautnya dari sisi bawah casing. Panjang casing ini dari plat belakang ke plat depan kisaran 28,5 cm ya guys. Sedangkan lebarnya sendiri dari ujung ke ujung plat kisaran 14,3 cm. Karena itu saya mau coba pasang Mobo dengan CPU cooler Deepcool Ice Edge Mini FS yang tingginya cuma 11 cm. Ini ceritanya saya jadi semi merakit ya. Dan saya mau coba pasang VGA GTX 960 MSI Armor 2X OC. Oh, sebentar guys. Ini belum saya buka cover slot PCIe di casing. Ini kok kayaknya nggak bisa ya guys. Nggak muat nih. Kalau disejajarin kelihatan masih bisa kepasang sih. Tapi ini mungkin gara-gara ada plat di pinggir yang menghalangi, jadi mau masuknya aja nggak bisa. Oke lah, saya nyerah. VGA 27 cm gagal masuk. Saya pasangin GT 1030 ini aja. Pasti bisa masuk kalau ini mah. Oke, selesai. Penampakannya seperti ini. Dan walaupun andai tadi GTX 960 bisa masuk pun, saya rasa power supply-nya kurang mumpuni ya. Kalau masalah colokan power 6 pin-nya sih masih bisa pakai converter. Dan langsung aja saya tes kestabilan daya 12 volt dari power supply SFX 400F bawaan Luxi ini. Saat idle di Windows dengan load 30-an watt, voltase 12 voltnya terbaca di kisaran 12,5 dan tergolong stabil. Kemudian saat dibebani dengan load PC saya di kisaran 100 watt lebih, bacaan voltase yang didapat multimeter drop di kisaran 0,2 volt. Tapi drop segini sih masih normal. Voltasenya pun juga masih tergolong stabil. Jadi ini menurut saya kalau mau pakai VGA macam RX 550, GTX 750 Ti atau GTX 1050 pun power supply ini masih mampu ya, masih bisa. Oke, jadi gitu aja ya guys review casing Paradox Gaming Luxi yang satu ini. Makasih buat yang udah support dan jangan lupa like dan subscribe.